Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wati Novianisi, Nur Aminaya Khairani, Asti Nur Hasanah, Heni Pamungkas, dan Agung Bangun Swadana Tahir akan membahas mengenai Perang Dunia I dalam blok sentral. Nah, saat ini kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang terjadinya Perang Dunia I. Jadi, latar belakang terjadinya Perang Dunia I karena ada dua sebab. Yang pertama, sebab umum dan sebab khusus. Yaitu sebab umum karena adanya pertentangan antara Triple Aliansi dengan Triple Entente, di mana Triple Aliansi ini beranggotakan negara Jerman, Italia, Austro-Hungaria, dan Turki. Kemudian Triple Entente ini beranggotakan negara Inggris, Rusia, dan Prancis. Nah, berikut merupakan peta Eropa pada Perang Dunia I. Wilayah yang berwarna hijau merupakan aliansi power atau blok sekutu. Wilayah yang berwarna oranye merupakan Central Power atau blok sentral. Dan wilayah yang berwarna pink merupakan negara netral. Selanjutnya, sebab khusus terjadinya Perang Dunia I karena terbunuhnya Franz Ferdinand di Sarajevo, ibu kota Bosnia pada tahun 1914. Untuk selengkapnya, kita simak penjelasan berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai negara Jerman. Nah, kita akan lihat dulu peta negara Jerman. Nah, ini adalah peta Eropa yang terdapat negara Jerman. Ya, selanjutnya kita akan berbicara mengenai beberapa tokoh yang berperan dalam Perang Dunia Pertama. Yang pertama adalah Wilhelm yang kedua. Ya, ini dia foto dari Wilhelm kedua. Wilhelm yang kedua adalah seorang kaisar terakhir di Jerman. Memerintah pada tanggal 15 Juni tahun 1888 sampai dengan 9 November 1918. Beliau sangat mendukung Austria dan Hungaria. Yang kedua adalah Paul von Hindenburg, dan yang ketiga adalah Heinrich Ladender. Kedua merupakan teman dari putra mahkota Franz Ferdinand. Dia meminta bantuan ke Wina untuk menghancurkan kelompok Black Hand yang dianggap sebagai dalang pembunuhan. Para menteri Jenderal Austria-Hungaria berhasil meyakinkan Kaisar Franz Joseph untuk menyatakan perang terhadap Serbia. Wilhelm kemudian menuduh Rusia, Inggris, dan Prancis menjadikan krisis Sarajevo sebagai bahan untuk memerangi Jerman. Nah, ini adalah foto dari Heinrich Ladendorff. Selanjutnya yang ini adalah foto dari Paul. Selanjutnya adalah tokoh Paul von Hindenburg. Dipanggil oleh Angkatan Darat Jerman dan setelahnya dikirim ke Front Timur, ia memenangkan kemenangan menentukan atas Rusia. Dia dipandang sebagai penyelamat Rusia Timur. Yaitu Heinrich Ladendorff adalah seorang jenderal Jerman yang memenangkan pertempuran Liga dan Tannenberg. Pada Agustus tahun 1916, ia dilantik menjadi Erster General Quartermeister. Ya, selanjutnya kita akan berbicara mengenai senjata yang telah digunakan oleh Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Yang pertama adalah senjata U-Boot 93. Ini merupakan kapal selam yang digunakan oleh Jerman pada saat Perang Dunia Pertama, yang membawa 16 torpedo dan memiliki pengaturan senjata. Pada tahun 1817, beberapa kapal selam dipasang kembali dengan pistol 10,5 cm dengan kekuatan 320 putaran. Nah, inilah kapal selam yang digunakan Jerman. Nah, yang kedua adalah senjata Phosgen dan gas air mata. Ini tidak dirancang untuk membunuh tetapi untuk menakut-nakuti musuh. Ada penggunaan zat kimia berupa klorin dan mampu mempengaruhi paru-paru.
Yang ketiga adalah senjata hoasin dan gas muskat, menyebabkan gangguan pernapasan jangka pendek untuk melumpuhkan sementara sehingga menakuti pasukan musuh. Selanjutnya adalah senjata Fokker Triplane yang diterbangkan oleh pilot andalan Jerman yang bernama Manfred Albert Vector von Richthofen. Ada 3 sayap yang melekat pada badan pesawat yang didukung oleh mesin 110 FT. Nah, ini dia Fokker Triplane. Yang terakhir adalah senjata Big Bertha yang merupakan artileri yang bergerak yang terbesar dan paling kuat, menggunakan kaliber 420 mm. Inilah senjata artileri berupa Big Bertha. Lonceng meriam ini mampu menembakkan 1.785 pound dengan jarak 9 km. Dan juga dia dapat menembus sepanjang 12 meter, baik itu tembok maupun dinding beton ataupun penghalang yang lainnya. Negara Austria-Hungaria mempunyai 2 tokoh. Yang pertama adalah Karl I dari Austria atau Karl IV dari Hungaria. Yang kedua adalah Franz Konrad von Hötzendorf. Tokoh yang pertama adalah Karl I atau Karl IV. Karl Francis Ludwig Hubert George Otto Mary adalah merupakan penguasa terakhir dari Kekaisaran Austria-Hungaria. Beliau merupakan Kaisar Austria dan Raja Hungaria terakhir serta penguasa terakhir dari Wangsa Habsburg-Lothringen. Memerintah dari tahun 1916 sampai 1918 ketika menolak berpartisipasi dalam urusan negara namun tidak turun tahta. Beliau juga menghabiskan tahun-tahun sisa hidupnya untuk mengembalikan monarki sampai kematiannya pada tahun 1922. Tokoh yang kedua adalah Franz Konrad von Hötzendorf. Beliau merupakan Marsekal Lapangan dan Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Laut Austria-Hungaria dari tahun 1906 sampai 1917. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Kekaisaran selama krisis Juli tahun 1914 yang memicu Perang Dunia Pertama. Ia juga menganjurkan perang melawan Serbia karena ia merasa bahwa perang tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan kekaisaran multietnis yang terancam bubar. Nah, berikut adalah peta negara Austria-Hungaria. Berikut ini merupakan gambar peta letak negara Austria-Hungaria. Pada tanggal 28 Juni 1914, Franz Ferdinand mengunjungi ibu kota Bosnia Sarajevo, di mana militan Serbia Bosnia dari kelompok. Sebelumnya, kekaisaran ini telah kehilangan wilayah yang banyak dihuni oleh etnis Italia ke Piemonte karena gerakan nasionalis yang besar di seluruh Italia. Dan banyak orang Austria-Hungaria merasakan ancaman hilangnya daerah selatan yang dihuni oleh orang-orang Slavia pada Serbia sebentar lagi. Serbia telah menerima jumlah wilayah yang berarti dalam Perang Balkan II tahun 1913 menyebabkan banyak kesulitan dalam lingkungan pemerintahan di Wina dan Budapest. Beberapa anggota pemerintahan seperti Konrad von Hötzendorf telah menginginkan berhadapan muka dengan bangsa Serbia yang bangkit kembali selama beberapa tahun. Kepemimpinan Austria-Hungaria yang disokong oleh sekutu Jerman memutuskan menghadapi Serbia secara militer sebelum dapat mendorong pemberontakan, yaitu dengan memanfaatkan pembunuhan sebagai alasan. Mereka menyajikan daftar 10 permintaan yang diharapkan Serbia tidak akan pernah menerima. Saat Serbia menerima 9 dari 10 permintaan, Austria-Hungaria mengumumkan perang.
Nah, peristiwa ini menyebabkan kekaisaran ke dalam konflik dengan Serbia dan lebih dari selama bulan Juli sampai Agustus 1914 menyebabkan mulainya Perang Dunia Pertama. Sebagaimana yang dimobilisasi Rusia dalam mendukung Serbia memulai rangkaian kontramobilisasi. Nah, pada awalnya negara Italia tetap netral, walau bersekutu dengan Austria-Hungaria. Namun pada tahun 1915, Italia beralih ke sisi kekuatan Entente, berharap mendapatkan daerah dari Austria-Hungaria. Pada awalnya, pasukan Austria-Hungaria menundukkan Serbia, mempertahankan jalan ke dalam Hungaria, dan memukul mundur majunya Italia di Gorizia. Pasukan Hungaria menderita berat sepanjang perang, khususnya pada tahun 1914. Namun bagaimanapun mereka sangat sukses, walau dengan bantuan dan arahan Jerman, mereka tetap berlanjut ke wilayah musuh menyusul kemenangan yang dipimpin Jerman di Galicia pada Mei 1915 dan di Caporetto di front Italia pada Oktober 1917. Sepanjang perang, usaha perang Austria-Hungaria telah menjadi kian menurun pada arahan perencanaan Jerman. Kurangnya bekal moral yang rendah, serta tingkat korban yang tinggi sangat mempengaruhi kemampuan operasional pasukan dari akhir perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang keikutsertaan Turki Utsmani pada Perang Dunia yang pertama. Ya, yang pertama ada gambar mengenai peta Turki Utsmani pada zaman kejayaannya. Wilayahnya itu masih sangat luas, meliputi sebagian daratan Eropa di semenanjung Balkan, yaitu yang sekarang menjadi negara Serbia, dan sebagian wilayah Afrika Utara. Memang waktu itu masih sangat luas sebelum terjadinya Perang Dunia yang pertama. Nah, mengapa sih Turki Utsmani bisa join ke Perang Dunia Pertama? Nah, kronologinya seperti ini. Nah, Kekaisaran Ottoman atau Kerajaan Turki Utsmani bergabung pada Perang Dunia I pada tahun 1914. Pada waktu itu, Sultan Turki Utsmani bergabung dengan blok sentral bersama negara Jerman, Austro-Hungaria, dan Bulgaria yang berperang melawan blok sekutu. Pada suatu peristiwa tentunya memunculkan beberapa tokoh-tokoh terkenal yang mencuat di dalamnya, terlebih pada Kesultanan Turki Utsmani. Pada masa itu, tokoh-tokoh yang mencuat diantaranya adalah Sultan Muhammad V atau Mehmed V. Gambarnya seperti ini. Sultan Mehmed V memulai pemerintahannya pada tanggal 27 April 1909. Nah, kebijakan yang paling signifikan dari beliau adalah mendeklarasikan jihad melawan kekuatan Entente atau blok sekutu pada 11 November tahun 1914. Nah, dilanjutkan pilihan pemerintah Utsmaniyah untuk bergabung ke blok sentral dalam Perang Dunia I. Nah, proklamasi jihad tersebut merupakan deklarasi jihad terakhir oleh kekaisaran atau khilafah. Nah, dikarenakan kekhalifahan berakhir hingga tahun 1924. Nah, otomatis ini adalah jihad terakhir karena Kesultanan Utsmani adalah Kesultanan Islam terakhir yang berbentuk khilafah, seperti itu. Yang selanjutnya ada Sultan Muhammad VI atau Mehmed VI dengan nama asli Mehmed Vahdettin. Mehmed Vahdettin merupakan sultan terakhir Kesultanan Turki Utsmani sebelum diambil alih oleh nasionalis Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk atau Mustafa Kemal Pasha pada tahun 1922. Nah, setelah itu Mehmed VI diusir dari Konstantinopel pada tanggal 17 November hingga pergi ke pengasingan di Malta dan kemudian tinggal di Riviera, Italia. Tokoh-tokoh selanjutnya yaitu ada 3 pasha. Yang pertama ada Mehmed Talat Pasha, yaitu yang menjabat sebagai Wazir Agung dan Menteri Dalam Negeri.
Yang kedua ada Ismail Enver Pasha yang menjabat sebagai Menteri Perang, dan yang ketiga ada Ahmed Jamal Pasha yang merupakan Menteri Angkatan Laut. Nah, mereka merupakan anggota Komite Persatuan dan Kemajuan. Nah, atau disingkat CUP. Mereka adalah tokoh yang berperan penting dalam pembentukan Persekutuan Utsmaniyah dengan Jerman dan keterlibatan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I. Nah, ketiga tokoh tadi dianggap bertanggung jawab dalam genosida Armenia, tetapi mereka melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap kemudian dieksekusi. Nah, untuk strategi Turki Utsmani dalam menghadapi Perang Dunia Pertama adalah join atau bergabung dengan blok sentral, yaitu bersama Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria. Nah, selanjutnya adalah strategi untuk meningkatkan semangat para tentara di medan perang adalah seruan jihad melawan tentara sekutu. Tapi, seruan jihad di Turki sempat mendapat keengganan berperang oleh tentara atau prajurit Turki karena harus menghadapi saudara-saudaranya yang merupakan sesama muslim. Namun untuk mengatasi hal tersebut, Kesultanan Turki melakukan kebijakan untuk menghukum atau mengeksekusi siapa saja atau prajurit siapa saja yang membelot akan kebijakan jihad tersebut. Nah, akhirnya tentara-tentara tadi berhasil mendapatkan semangatnya kembali untuk memenangkan Turki Utsmani dalam pertempuran pada Perang Dunia yang pertama. Selanjutnya yang ikut serta dalam Perang Dunia Pertama yaitu Bulgaria. Tokoh dari negara Bulgaria yang memiliki peran dalam Perang Dunia Pertama yaitu Ferdinand I dan Nikola Zhukov. Yang pertama yaitu Ferdinand I. Ferdinand I merupakan raja kedua dari negara Bulgaria ketiga. Pertama sebagai pangeran yang berkuasa dari tahun 1887 hingga 1908, dan kemudian sebagai raja atau tsar dari tahun 1908 hingga turun tahta pada tahun 1918. Di bawah pemerintahan Ferdinand I inilah Bulgaria memasuki Perang Dunia Pertama di sisi kekuatan sentral pada tahun 1915. Pada Perang Dunia Pertama, Bulgaria menyatakan netralitasnya, tetapi Tsar Ferdinand dengan cermat mengikuti jalannya kegiatan militer dan menunggu tawaran dari dua koalisi yang bertikai. Nah, kemudian Bulgaria memutuskan untuk bergabung dengan blok sentral pada musim panas akhir tahun 1915. Keputusan Bulgaria untuk bergabung dengan perang di pihak Central Powers disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu tawaran kompensasi teritorial, terutama yang menyangkut Makedonia. Jerman juga menawarkan bantuannya dengan koreksi perbatasan Bulgaria dengan Kekaisaran Ottoman dan kemungkinan keuntungan teritorial, terutama dengan mengorbankan Yunani dan Rumania. Nah, di sisi lain, Triple Entente khususnya tentara Rusia menderita kerugian besar. Pada saat menyerang Serbia, Bulgaria mengerahkan 2 pasukan lapangan dengan kekuatan gabungan hampir 300.000 orang. Nah, selanjutnya Ferdinand I juga mencakup pembentukan aliansi dengan bekas musuhnya yaitu Kekaisaran Ottoman. Tetapi menyusul kekalahan militer Bulgaria pada tahun 1918, Tsar Ferdinand I diwajibkan untuk turun tahta demi putranya Boris III pada 4 Oktober 1918. Memasuki tokoh kedua yaitu Nikola Zhukov. Nikola Zhukov adalah Menteri Perang Bulgaria pada tahun 1915 dan menjabat sebagai Panglima Perang dari tahun 1915 hingga 1918. Nikola Zhukov adalah pendukung dari adanya intervensi militer Bulgaria dalam perang di sisi kekuatan sentral dan juga memimpin Angkatan Darat Bulgaria sampai akhir Perang Dunia Pertama. Nikola Zhukov berhasil melemparkan kembali serangan sekutu di Salonika pada musim gugur 1916 dan musim semi 1917 di pertempuran Florina dan Danau Prespa.
Kemudian, pasukan Nikola Zhukov juga berpartisipasi dalam serangan terhadap pelabuhan Kavala pada Agustus sampai September pada tahun 1916. Untuk selanjutnya yaitu peta mengenai serangan Bulgaria ke negara-negara di Eropa. Ketika Perang Dunia I dimulai pada Juli 1914, Bulgaria yang belum pulih dari kerusakan ekonomi dan demografis akibat Perang Balkan menyatakan kenetralannya, yang kemudian pada tahun 1915 Bulgaria memasuki perang di sisi kekuatan sentral menyerang Serbia pada September 1915 untuk menutup celah 90 km antara sayap tentara Jerman ke-11 dan tentara ke-1 Bulgaria. Mackensen memerintahkan tentara yang kedua untuk menginvasi lembah Sungai Morava dan mengambil Nis dan Aleksinak. Sesuai perintah ini, orang-orang Bulgaria menyerang sepanjang bagian depan Angkatan Darat ke-1 mereka dan dengan cepat mengusir unit-unit Serbia dan mengambil kendali atas daerah perbatasan. Di sisi lain, meskipun ukurannya lebih kecil, Angkatan Darat kedua Bulgaria mencapai keberhasilan yang jauh lebih besar dan menyelesaikan tujuan pertamanya pada tanggal 16 Oktober. Dengan mengambil kota Vranje dan memutuskan semua komunikasi kereta api antara Serbia yang ditunjukkan dengan nomor 2 dan Vardar Makedonia yang ditunjukkan nomor 3. Kemudian Komando Tinggi Bulgaria mengalihkan fokusnya ke sekutu di Makedonia dan memutuskan untuk melakukan ofensif. Pada pertengahan Desember, seluruh kerajaan Serbia diduduki oleh pasukan dari kekuatan sentral dan sekutu didorong kembali ke Salonika oleh orang-orang Bulgaria. Dan dalam waktu 2 bulan, Bulgaria mencapai tujuan perang utamanya, yaitu penaklukan Vardar Makedonia. Itulah tadi penjelasan mengenai peta Bulgaria dalam Perang Dunia Pertama. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai Perang Dunia I pada bagian blok sentral. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.